Oke. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Pascal, dan saya akan berperan sebagai moderator pada sesi debat hari ini. Kita akan membahas identitas gender Lana Wachowski, sutradara dari film The Matrix yang menjalani transisi gender dari Larry menjadi Lana. Fokusnya adalah bagaimana eksistensialisme dan poststruktualisme menjelaskan problem identitas gender ini. Pihak eksistensialisme akan berargumen bahwa identitas adalah soal kebebasan individu, sedangkan pihak poststruktualisme akan melihat sebagai hasil pengaruh sosial dan kuasa. Setiap pihak punya waktu untuk menyampaikan argumen, membalas, dan berdiskusi. Mari kita mulai dengan pihak eksistensialisme. Silahkan. Makasih moderator. Dalam eksistensialisme, khususnya menurut Jean-Paul Sartre, manusia itu terbebas untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Sartre bilang keberadaan mendahului esensi. Artinya kita nggak lahir dengan identitas yang udah ditentukan. Kita diciptakan sendiri melalui pilihan-pilihan kita. Nah, dalam kasus Lana, dia memilih untuk hidup sebagai perempuan, menolak label gender yang diberikan masyarakat saat dia lahir. Transisinya adalah bukti keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kebebasan dia sendiri, meski itu berarti menghadapi stigma sosial ya. Di Sense 8 di karyanya, Lana juga menunjukkan semangat eksistensialnya dengan mengeksplorasi identitas yang fluid dan beragam. Jadi identitas gender Lana adalah ekspresi otentik dari kebebasan dirinya sendiri, gitu kalau menurut aku. Betul, dan kalau kita lihat dari Simone de Beauvoir, dia bilang seseorang itu tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Nah, ini bukan cuma soal gender biologis sih, tapi soal pilihan untuk merangkul identitas itu. Nah, Lana nggak cuma menerima tubuhnya, tapi juga mendefinisikan makna tubuh itu melalui pengalaman hidupnya. Nah, eksistensialisme bilang kita punya kebebasan radikal untuk menciptakan makna, dan Nana melakukan itu dengan transisinya. Dia nggak terjebak sih dalam norma masyarakat yang bilang gender harus biner. Malah dia menantangnya, membuktikan bahwa identitas si gender adalah soal keberanian untuk jadi diri sendiri, bukan soal apa yang dunia harapkan dari kita. Oke, terima kasih untuk tim eksistensialisme. Lalu kita berlanjut ke argumen dari pihak poststruktualisme, silakan. Oke, baik. Kami setuju bahwa Lana menunjukkan keberanian, tetapi poststrukturalisme, khususnya dari Michael Foucault, bilang bahwa kebebasan itu nggak sepenuhnya bebas. Identitas kita, termasuk gender, dibentuk oleh struktur sosial, bahasa, dan kuasa. Foucault bilang kuasa ada di mana-mana, di dalam norma, institusi, bahkan dalam cara kita bicara soal gender. Lana Wachowski mungkin merasa bebas memilih identitasnya, tetapi pilihannya itu nggak lepas dari wacana gender di masyarakat. Misalnya konsep transgender sendiri baru muncul karena masyarakat modern mulai punya bahasa untuk mendefinisikan identitas di luar biner. Jadi transisi Lana sebenarnya ini adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar, nggak cuma soal kebebasan pribadi, begitu. Hmm. Persis ya, kalau misalkan kita ambil Judith Butler, gender itu bukan suatu yang kita punya, tapi suatu yang kita lakukan, seperti performativitas. Jadi Lana nggak cuma memilih jadi perempuan, dia harus melakukan gender itu lewat pakaian, nama, atau cara dia presentasi diri, sesuai dengan apa yang masyarakat anggap sebagai perempuan gitu. Nah, dalam wawancaranya, Lana bilang dia ngerasa tertekan oleh ekspektasi gender sebelum transisi. Ini menunjukkan bahwa identitasnya itu dibentuk oleh tekanan sosial, bukan cuma keputusan bebas. Bahkan karya-karyanya seperti Sense8 mencerminkan wawancara poststrukturalnya, identitas itu cair gitu, tetapi selalu terhubung dengan norma dan bahasa yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Kalian bilang identitas Lana dibentuk oleh kuasa sosial, tapi eksistensialisme justru menekan bahwa manusia punya kemampuan untuk melawan kuasa itu. Sartre bilang,
meski kita nggak cukup dalam situasi tertentu, kita selalu punya pilihan untuk memberontak. Karena nggak cuma ikut wacana transgender, dia juga nantang norma biner dengan menjadi dirinya sendiri. Pilihannya untuk transisi adalah tindakan otentik, bukan cuma reaksi terhadap bahasa atau norma sosial. Nah, dan soal formativitas Butler, kami setuju sih, gender itu bisa dilakukan, tapi itu justru mendukung eksistensialisme. Nah, Lana memilih cara dia melakukan gender itu keputusan sadar. Dia nggak pasif sih menerima norma, tapi aktif menciptakan identitasnya. Misalnya di The Matrix, tema kebebasan dalam sistem mencerminkan semangat eksistensial Lana untuk keluar dari matrix atau norma di gender. Oke, pihak eksistensialisme bilang Lana Wachowski ini bebas menentukan identitasnya. Tapi poststrukturalisme melihat itu nggak sesederhana itu gitu loh. Michael Foucault bilang, kuasa itu nggak cuma menekan, tetapi juga membentuk apa yang kita pikir. Mungkin. Lana bisa memilih jadi transgender karena masyarakat modern sudah punya wacana eh, soal gender non-biner, bahasa label, dan konsep yang membuat pilihannya ini masuk akal. Tanpa wacana itu, apa arti pilihan Lana? Misalnya, di zaman atau budaya tanpa konsep transgender, transisinya nggak akan dikenali seperti sekarang gitu. Jadi keberanian Lana memang luar biasa, tapi itu masih berjalan dalam batas-batas kuasa sosial yang nggak bisa dihindari sepenuhnya. Begitu. Dan soal otentisitas gitu yang kalian tekankan, Judith Butler itu bilang identitas itu nggak pernah benar-benar asli atau tetap gitu ya. Jadi gender Lana itu adalah performa, kayak suatu yang dia wujudkan lewat tindakan sehari-hari seperti nama, pakaian, atau cara dia berbicara. Nah, dalam wawancaranya, Lana itu bilang dia harus menegaskan identitas di depan publik yang sering mempertanyakannya. Ini bukti bahwa identitasnya nggak cuma soal satu pilihan bebas, tapi proses berulang yang dipengaruhi tekanan sosial. Dia nggak pernah selesai membuktikan gendernya karena masyarakat terus menilai. Jadi, poststrukturalisme ini bilang nggak ada kebebasan murni, seperti identitas selalu terikat pada dunia di sekitar kita. Oke, makasih untuk argumennya dari teman-teman. Sekarang kita buka diskusi singkat dulu ya. Nah, apa poin yang menurut kalian paling menarik dari argumen lawan? Mungkin bisa dimulai dari tim eksistensialisme dulu. Mungkin Mbak Nanis atau Mbak Anis. Aku pikir poin poststrukturalisme ini soal bahas dan wacananya sih menarik ya. Memang benar, Lana butuh konsep transgender untuk menjelaskan si identitas dia ya. Tapi itu nggak mengurangi keberaniannya untuk milih sih kalau menurut aku. Betul, betul. Memilih itu juga sebuah hal yang tidak mudah, terutama dengan konsekuensinya ya. Nah, dari teman-teman poststrukturalisme, Oke, saya ya. Kalau saya ini, saya suka ide eksistensialisme soal keberanian, tetapi juga saya tetap bilang keberanian itu nggak bisa lepas, nggak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang membuatnya mungkin. Begitu. oke. Menariknya, kedua sisi setuju sih Lana menantang norma, cuma beda cara menjelaskannya, apakah itu kebebasan atau performa dalam sistem. Betul, dan itu menunjukkan identitas gender itu selalu kompleks ya, nggak bisa direduksi jadi satu sudut pandang gitu Kak. Yes. Well, topik tentang transgender selalu jadi topik yang menarik dan bukan sebuah hal yang bisa dengan mudah didiskusikan di khalayak umum karena terkadang banyak orang yang punya pemikiran sempit dan kurang bisa belajar memahami cara pandang orang lain. Untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan jump ke kesimpulan di bagian akhir video ini. Jadi, sebagai kesimpulan, debat ini memperlihatkan dua pendekatan filosofis dalam memahami identitas gender Lana, eksistensialisme dan poststrukturalisme.
Pihak eksistensialisme menekankan bahwa identitas gender Lana adalah ekspresi dari kebebasan individu untuk menentukan dirinya sendiri. Dengan merujuk pada Sartre, mereka menilai bahwa transisi Lana adalah tindakan otentik dan berani untuk menjadi dirinya sendiri, melawan norma yang membatasi. Sebaliknya, pihak poststrukturalisme melalui gagasan Foucault menyoroti bahwa identitas Lana tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan wacana kuasa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut. Mereka menekankan bahwa gender adalah performatif dan selalu dalam proses pembentukan melalui interaksi sosial dan bahasa. Meskipun berbeda pendekatan, kedua pihak sepakat bahwa identitas gender adalah sesuatu yang kompleks, dinamis, dan tidak bisa direduksi menjadi kategori tunggal. Lana menjadi contoh nyata dari bagaimana seseorang bisa menavigasi antara kebebasan personal dan konstruksi sosial dalam membentuk identitasnya. Oke, terima kasih semua untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kasih. Terima kasih.